Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwa ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan menyelamatkan kita hidup di dunia ini, bahkan nanti akan menyelamatkan kita di dalam kehidupan setelah kematian. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kematian merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Tidak ada satupun orang yang bisa menghindar dan selamat dari yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Entah dia orang yang kaya, entah dia orang yang miskin, entah dia pejabat maupun dia rakyat jelata, entah dia tua maupun dia masih muda, semua akan merasakan yang namanya kematian. Bahkan tatkala kematian itu datang, ma'asyiral muslimin, tak seorang pun bisa menghindar maupun bisa menunda yang namanya kematian. Seseorang yang hidup dengan sebuah jabatan, dengan sebuah kedudukan, memiliki harta yang melimpah, dia bisa menyewa rumah yang kokoh, dia bisa membangun tembok yang kokoh, menggunakan rompi anti peluru, tetapi itu semua tidak akan dapat menyelamatkan darinya yang namanya kematian. Maka tatkala kematian itu datang, dimanapun dia berada, disembunyi di tempat manapun, maka kematian tidak akan mampu dia hindari, bahkan tidak akan bisa dia tunda meskipun hanya sedetik saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah." Dimanapun kalian berada, maka kematian pasti akan mendatangi kalian. Kematian pasti akan mendapatkan kalian meskipun kalian berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Maka siapapun ma'asyiral muslimin, sekuat apapun dia di dunia ini, ketika datang yang namanya kematian, kematian tidak dapat
dia tolak dan dia hindarkan. Bahkan kematian ini ketika datang tidak dapat kita tunda meskipun hanya 1 detik saja. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat memiliki ajal batas waktunya. Maka apabila telah datang yang namanya ajal atau kematian, tidak seorang pun yang mampu menunda maupun mempercepat meskipun hanya sesaat saja. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kematian merupakan sesuatu yang pasti, setiap kita akan merasakan yang namanya kematian. Apakah kematian merupakan akhir dari kehidupan kita? Apakah kematian akhir dari segalanya? Maka jawabnya, kematian bukan akhir dari segalanya. Bahkan kematian merupakan awal dari kehidupan kita yang lebih panjang. Kalau kehidupan kita di dunia ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan umur manusia 60 sampai dengan 70 tahun. Sedikit sekali yang lebih dari 70 tahun. Akan tetapi kehidupan setelah kematian, setelah kita mati ini, kita akan menempuh perjalanan yang sangat jauh, yang kita tidak tahu seberapa jauh batasannya. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu di dunia, mereka berumur ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Maka sudah berapa lama mereka berada di alam kubur. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau telah berada di kubur beliau selama 1400 tahun. Padahal hidup beliau hanya 63 tahun. Tetapi kehidupan beliau setelah kematian, di alam kubur beliau telah begitu lama, 1400 tahun lalu, beliau masih berada di alam kubur beliau. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan bahwa as-safaru ila Allah safarun tawil. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, perjalanan setelah kematian adalah perjalanan yang sangat jauh. Fatazawwadu lahu bittaqwa. Oleh karenanya, berbekal-bekalah kalian dengan bekal yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian adalah awal dari perjalanan kita yang sangat jauh. Setelah kematian ada kehidupan lagi, yang itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Maka dibutuhkan bekal untuk menuju perjalanan setelah kematian. Oleh karenanya Rasulullah SAW menggambarkan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai adalah mereka yang senantiasa mengingat kematian. Orang-orang yang cerdas adalah mereka yang senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Tatkala Rasulullah SAW ditanya, ayyul mu'min afdal? Orang beriman seperti apakah yang utama wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, ahsanuhum khuluqan, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Maka ketika beliau ditanya, orang mukmin yang cerdas itu seperti apa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, akyasun nasi aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan, dan orang yang mempersiapkan bekal dalam rangka menghadapi kematian atau kehidupan setelah kematian. Oleh karenanya Rasulullah SAW perintahkan kepada kita semua, aktsiru dzikra halimidal ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan pemutus kelezatan tersebut? Beliau SAW menjawab, al-maut, kematian. Perbanyaklah oleh kita mengingat kematian. Dan tentu mempersiapkan diri kita, mempersiapkan bekal kita untuk menuju kehidupan setelah kematian. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita sadar bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi, kita semua tidak dapat menghindar dari yang namanya kematian. Dan kita tahu bahwa perjalanan setelah kematian adalah perjalanan yang panjang. Maka dibutuhkan yang namanya bekal. Dibutuhkan yang namanya bekal. Kalau kita yang di luar kota ingin mudik ke kampung halaman kita butuh bekal yang sangat banyak. Butuh bekal yang tidak sedikit.
Dan kita semuanya yang ada di sini akan menuju kampung akhirat kita. Tempat kita di mana akan dihidupkan kekal abadi selama-lamanya. Maka perbekalan yang dibutuhkan tentu lebih banyak. Dan bekal yang paling baik adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekal-bekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita semua nanti ketika datang yang namanya kematian, kita datang dengan penuh penyesalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak mempersiapkan bekal menuju kematian, menuju kehidupan setelah kematian, mereka akan menyesal di kemudian hari. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana orang-orang yang menyesal ketika hidupnya tidak menyiapkan bekal menuju perjalanan setelah kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam surah Al-Mu'minun, qala rabbirji'un. Orang-orang yang datang kematian dan belum siap bekal yang mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dalam kehidupan di dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku hidup ke dalam dunia agar aku bisa mengamalkan amal soleh yang dahulu belum pernah aku kerjakan. Orang-orang yang hidup di dunia dan mereka tidak menyiapkan bekal dengan amal soleh mereka, ketika datang yang namanya kematian, mereka ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menggambarkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah sebagian rizki yang Allah rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian yang namanya kematian. Ketika datang kematian dan kita belum menginfakkan harta kita, kemudian setelah seorang itu berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau tunda kematianku meskipun hanya sebentar di dunia ini, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ketika engkau ya Allah tunda kematianku, aku akan bersedekah dengan harta-hartaku dan aku akan menjadi hambamu yang saleh. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah berikan kita kesempatan hidup di dunia ini, marilah kita perbanyak bekal dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita nanti ketika datang yang namanya kematian, cukuplah bekal kita dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang istiqamah di dalam beramal saleh, dan nanti ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.